Makanya banyak pihak bilang, Thailand ngelihat celah ini buat nunjukin diri ke FIFA. Nih, kami lebih rapi, lebih disiplin, dan layak dipercaya jadi host pertama. Malaysia, alih-alih introspeksi, mereka malah sibuk nyalahin sistem. Media mereka nulis kalau FIFA terlalu berpihak ke Indonesia dan Thailand. FIFA tetap punya kecenderungan kuat buat pilih tuan rumah yang siap, bukan cuma unggul di kertas. Sementara Vietnam, tetap di jalur adem. Mereka gak ikut panas-panasan, gak komentar banyak. Salah satu pejabat federasi mereka bahkan bilang, yang penting turnamen ini jalan dulu, kita main dimanapun, yang penting bola bergulir. Sekarang tinggal nunggu langkah FIFA berikutnya. Apakah mereka bakal pilih sistem ranking kayak usulan Thailand? Atau malah ambil jalan tengah dengan sistem undi terbuka biar semua punya kesempatan yang sama, termasuk Indonesia. Kalau lo sendiri gimana? Lebih setuju sistem ranking biar yang terbaik yang jadi tuan rumah? Atau mending diundi aja, biar semua negara punya kesempatan yang sama, termasuk Indonesia? The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now, making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, akhirnya buka suara soal polemik penentuan tuan rumah FIFA ASEAN Cup yang belakangan makin panas. Lewat pernyataan resminya, mereka minta ke FIFA dan AFC supaya sistem penunjukan tuan rumah gak lagi berdasar lobby politik, tapi murni dari ranking FIFA terbaru. Siapa yang rankingnya paling tinggi di kawasan, dia yang dianggap paling pantas jadi tuan rumah pertama turnamen ini. Alasannya sederhana, biar objektif dan gak ada drama kayak kemarin waktu Malaysia gagal dapat izin. Tapi, mereka juga kasih opsi kedua. Kalau FIFA gak mau pakai sistem ranking, ya udah undi aja langsung di depan publik. Biar adil, transparan, semua negara bisa lihat. Siapapun yang dapat gak akan bisa protes. Dan kayak biasa, respons paling santai justru datang dari Vietnam. Federasi mereka bilang, kalau gue main dimanapun gas aja. Yang penting jadwal jelas dan wasitnya fair. Sederhana, tapi nyentil banget, karena kata wasit fair itu bisa jadi sindiran halus buat FIFA dan AFC yang dianggap sering berat sebelah di level regional. Nah, sejak pernyataan itu keluar, publik langsung terbelah dua kubu besar. Kubu pertama dukung penuh usulan Thailand. Mereka bilang, ranking FIFA itu parameter paling logis. Sekarang aja Thailand di posisi 96 dunia, Vietnam 111, dan Indonesia 122. Jadi kalau pakai dasar itu, Thailand jelas punya peluang terbesar buat jadi tuan rumah pertama turnamen ini. Tapi, kubu kedua ngerasa sistem kayak gitu justru gak adil. Negara-negara kecil kayak Laos, Brunei, Timor Leste, atau Kamboja bakal susah banget ngerasain atmosfer tuan rumah. Padahal, semangat ASEAN Cup itu kan justru kebersamaan, bukan soal siapa paling kuat doang. Beberapa analis di media Singapura bahkan nyebut, langkah Thailand ini bukan cuma usulan sportif tapi strategi politik halus buat ngambil alih panggung ASEAN dari Malaysia. Soalnya, sejak Malaysia dipermalukan FIFA gara-gara kasus 7 pemain naturalisasi bodong, reputasi FAM turun parah. FIFA udah resmi kasih denda berat dan ban 12 bulan buat pemain-pemain yang dinilai ilegal itu. Dan sampai sekarang kasusnya masih gantung, belum dicabut, belum juga direvisi. Makanya banyak pihak bilang, Thailand ngelihat celah ini buat nunjukin diri ke FIFA. Nih, kami lebih rapi, lebih disiplin, dan layak dipercaya jadi host pertama. Malaysia, alih-alih introspeksi, mereka malah sibuk nyalahin sistem. Media mereka nulis kalau FIFA terlalu berpihak ke Indonesia dan Thailand. Padahal, kalau dilihat realita, Malaysia sendiri udah kehilangan banyak poin kepercayaan, baik di FIFA maupun AFC. Apalagi setelah skandal pemain itu, mereka dianggap gak mampu ngejaga integritas turnamen resmi. Beberapa fans Malaysia malah nyindir balik Thailand dengan nada sarkas. Ranking boleh tinggi, tapi prestasi regional gak jauh beda. Kalimat itu langsung jadi trending di X atau Twitter, ribuan komentar saling lempar sindiran antara fans Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Lucunya, banyak fans netral bilang, kalau ASEAN Cup ini diserahkan ke FIFA siap-siap perang keyboard antar negara tiap minggu. Tapi di tengah semua hiruk-pikuk itu, Indonesia masih jadi faktor penentu. Karena meski ranking kita belum setinggi Thailand, tapi FIFA tahu potensi ekonomi dan audiens kita paling besar di ASEAN. Sponsor-sponsor dari Eropa dan Timur Tengah bahkan disebut cuma mau masuk kalau pertandingan digelar di Indonesia.
Dan ini juga yang bikin Malaysia makin panas. Mereka ngerasa kehilangan panggung besar yang dulu sering mereka dapat dari AFC. Sekarang pusat perhatian beralih ke Jakarta, apalagi setelah stadion utama GBK dan JIS sering dijadikan referensi dalam proposal FIFA ASEAN Cup. Beberapa pengamat luar juga bilang, kalau turnamen ini sampai dipegang Indonesia, itu bakal jadi titik balik buat kawasan Asia Tenggara. Bukan cuma dari sisi sepak bola, tapi juga ekonomi olahraga. Event broadcast-nya bisa nyentuh lebih dari 100 negara dan itu nilai promosi yang gak bisa dibeli. Makanya meski Thailand masih ngotot ranking dan Malaysia masih sibuk cari alasan, FIFA tetap punya kecenderungan kuat buat pilih tuan rumah yang siap, bukan cuma unggul di kertas. Sementara Vietnam tetap di jalur adem. Mereka gak ikut panas-panasan, gak komentar banyak. Salah satu pejabat federasi mereka bahkan bilang, yang penting turnamen ini jalan dulu, kita main dimanapun, yang penting bola bergulir. Dan komentar itu langsung jadi bahan pujian. Fans dari berbagai negara bilang, Vietnam udah ngerti cara jaga citra di depan FIFA. Low profile, tapi tetap disegani. Sementara Vietnam tetap di jalur adem. Mereka gak ikut panas-panasan, gak komentar banyak. Salah satu pejabat federasi mereka bahkan bilang, yang penting turnamen ini jalan dulu, kita main dimanapun, yang penting bola bergulir. Dan komentar itu langsung jadi bahan pujian. Fans dari berbagai negara bilang, Vietnam udah ngerti cara jaga citra di depan FIFA. Low profile, tapi tetap disegani. Sekarang tinggal nunggu langkah FIFA berikutnya. Apakah mereka bakal pilih sistem ranking kayak usulan Thailand? Atau malah ambil jalan tengah dengan sistem undi terbuka biar semua punya kesempatan yang sama, termasuk Indonesia? Kalau lo sendiri gimana? Lebih setuju sistem ranking biar yang terbaik yang jadi tuan rumah? Atau mending diundi aja, biar semua negara punya kesempatan yang sama, termasuk Indonesia? Tulis pendapat lu di kolom komentar dan coba bayangin, kalau FIFA ASEAN Cup digelar di Jakarta, kira-kira atmosfernya bakal kayak apa?